2075 saya akan memberikan analisis judul buku tentang Jack Ma, yaitu Sisi Tak Terduga Sang Godfather Bisnis Cina. Beliau itu dijuluki Jack si Gila karena kepribadian yang melawan stereotip. Orang terkaya di Cina, yaitu beliau sekaligus pemilik perusahaan terbesar salah satu di dunia, Alibaba.com. Jack Ma sebelum mencapai sukses dengan perusahaan raksasa yang didirikannya tersebut pernah beberapa kali melewati berbagai kegagalan dan kesulitan yang cukup lama, dan hal ini merupakan hal yang lumrah. Namun ada satu yang membuat seorang Jack Ma itu sukses. Apa? Ketekunan yang dimiliki sehingga dia kini telah berubah menjadi orang yang sangat sukses dan berada di peringkat ke-7 sebagai orang terkaya sedunia di bidang teknologi. Pada tahun lalu malah ia tercatat memiliki pendapatan sebesar 23 miliar US dollar, di mana juga tercatat sebagai orang terkaya di Cina. Apa yang telah dia wujudkan dan apa yang telah dia hasilkan itu tidak lepas dari langkah-langkah sukses dalam membangun perusahaan yang dia pimpin. Salah satu rahasianya yang terdapat dalam buku Jack Ma, Sisi Tak Terduga Sang Godfather Bisnis Cina, yang pertama ialah 1. Orang mempercayai. Dari karyawan hingga investor, orang-orang yang menaruh banyak keinginan kepada Anda, itulah salah satu kuncinya. Karena apa? Karena orang pun harus mempercayai Anda. Mak mengatakan bahwa kepercayaan merupakan bagian integral kesuksesan perusahaan Alibaba. Kepercayaan ini yang membuat kita bersatu. Katanya juga, sebanyak 18 investor mempercayai saya, dan karena mereka mempercayai saya harus sangat setia kepada mereka dan setia terhadap misi yang dimiliki. Menurut dia pula, kepercayaan dan misi perusahaan yang diberikan padanya merupakan hal paling berharga yang harus dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, lupakan kompetisi. Fokus pada pelanggan Anda. Mak tidak terlalu khawatir dengan kompetisi Alibaba. Semua yang Alibaba lakukan bergantung pada kebutuhan pelanggan. Alasannya sangat sederhana, yaitu untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Kepuasan pelanggan harus sesuai dengan keputusan yang Anda buat. Jika pelanggan berkata, Jack Ma, Anda harus membangun lebih banyak gudang, maka ia akan berusaha membangun gudang. Hal itu dilakukan bukan karena ada uang, tapi semua yang dilakukannya tersebut memang sangat diperlukan. Ketika ditanya, siapa yang dilihatnya sebagai pesaing Alibaba? Mak mengatakan bahwa dia tidak tahu. Sebagai pengusaha, jangan memandang tetangga Anda sebagai pesaing. Jangan juga memuaskan perhatian pada pesaing Anda, karena hal itu terlalu kecil. Tapi fokuslah pada pelanggan Anda, karena membuat pelanggan bahagia itu sangat penting. Itu yang dijelaskan oleh Jack Ma. Lalu poin ketiga, apa kata beliau? Bagi Ma, masa depan bersifat global. Dia yakin usaha kecil harus beroperasi secara internasional agar bisa bertahan dalam jangka panjang. Jika Anda tidak mencoba mengglobalisasi bisnis Anda melalui internet, Anda mungkin tidak memiliki peluang bisnis. Begitu kata Ma. Dia berpendapat bahwa bisnis lokal akan semakin kompetitif. Karenanya, dia akan terus mendorong usaha kecil untuk memikirkan bagaimana mereka bisa menjual produk di seluruh dunia. Memperkerjakan anak muda merupakan langkah-langkah yang selanjutnya. Saat masih muda, dia mengaku tidak ada yang memberinya kesempatan. Oleh sebab itu, dia harus memberi kesempatan pada kaum muda. Kaum muda biasanya melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik dibanding kaum tua. Dia berpendapat bahwa warisan pribadi kurang penting daripada membangun tim yang akan bertahan dan memberi mereka kesempatan untuk melakukan. Mak juga mengatakan
bahwa dia mempekerjakan orang yang lebih pintar darinya karena dia tahu itulah yang terbaik untuk perusahaan. Yang selanjutnya apa kata beliau? Teruslah untuk berjalan. Saran terakhir untuk para pengusaha dengan cara mencerminkan perjalanannya sendiri di Alibaba, yakni teruslah berjalan dengan penuh ketekunan karena itu perlu. Hari ini sangat sulit, besok sulit, tapi yakinlah bahwa lusa sangat baik. Itu yang dikatakan. Selanjutnya apa? Untuk lebih memantapkan perusahaan, lebih mensolidkan perusahaan, dan lebih memulihkan perusahaan. Apa langkah-langkah yang selanjutnya? Yaitu carilah inspirasi. Karena apa? Mak sendiri sering mengaku, sering mendapatkan inspirasi itu ketika ia sedang menonton film. Dia juga tak memungkiri kemampuannya berpidato saat ini didapatkan dari melihat adegan film. Malah salah satu film yang dikagumi dan menunjang kesuksesannya adalah sebuah film Forrest Gump. Itu salah satu yang bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi. Jadi untuk cara mendapatkan inspirasi, kita tidak harus merenung seorang diri. Kita tidak harus keluar dari daerah kita untuk mencari tempat yang indah, tempat yang mewah. Carilah inspirasi secara sederhana yang memang itu memungkinkan Anda mendapat sebuah inspirasi. Langkah yang selanjutnya yang tidak kalah penting dan bahkan merupakan ini yang sangat fundamental untuk memajukan suatu perusahaan atau suatu organisasi, yaitu apa? Fokus, fokus, dan tetap fokus. Jack Ma mengakui bahwa dirinya kerap mendapatkan banyak ide, masukan, dan saran dari berbagai pihak. Bahkan dalam satu hari dia mendapatkan sekitar 5.000 ide. Namun sebagai seorang pemimpin, Mak tidak segan-segan mengatakan tidak dan tetap fokus pada tujuan awal perusahaan, yaitu memudahkan hajat hidup orang banyak, baik karyawan maupun masyarakat umumnya di mana di dunia yang kita tempati ini. Begitu kata Jack Ma. Sebagai pimpinan, Mak tetap merendah, disegani, pintar, tidak ada perubahan dalam dinamika kepribadian. Hal-hal ini adalah moral tinggi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk membuat karyawan tetap termotivasi, meningkatkan komitmennya terhadap organisasi, dan melambungkan semangatnya untuk meraih sukses. Demokratis dan sungguh karismatis, itu salah satu kepribadian Jack Ma. Tipe kepemimpinan itu terbagi kepada dua. Pertama, kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Pemimpin bisa mengetahui kebutuhan bawahannya, malah terkadang sampai hal-hal yang dimana tidak harus diketahui dengan sendirinya dengan sebab keharmonisan antara pimpinan dan bawahan. Yang kedua, tipe kepemimpinan yang karismatik, memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain, dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat, serta bisa mendapatkan pengikut dengan massa yang besar karena sifatnya yang berkarisma sehingga bisa dipercaya. Itulah salah satu sosok daripada Jack Ma, yang dimana dia bisa mengorganisir para bawahan, para investor, sehingga apa? Sehingga perusahaannya maju. Bahkan Jack Ma, pendiri daripada CEO perusahaan terbesar di Cina, dikenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh dengan talenta. Di tangannya, omset Alibaba seperti telah saya katakan tadi diperkirakan lebih besar daripada penghasilan gabungan dua perusahaan besar Amerika Serikat, yaitu eBay dan Amazon. Namun siapa yang menyangka jika salah satu daripada sisi kehidupan Jack Ma, dia itu juga suka usil, menggemari novel-novel silat, dan kerap kali berkhayal menjadi pendekar.
Bahkan nama-nama di ruangan dalam gedung perusahaannya itu diambil dari nama-nama layaknya di perguruan silat Tai Chi. Makanya Jack Ma dijuluki oleh sebagian orang dan kebanyakan orang Jack si gila karena kepribadian yang melawan stereotip. Demikianlah ulasan sedikit buku tentang Jack Ma, sisi-sisi tak terduga dari sang godfather bisnis Cina, di mana salah satu impian beliau menjadikan Alibaba sebagai perusahaan swasta terbesar di Cina kini telah menjadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.